Perkenalkan, nama saya Jawisan Sembia dengan NIM 220611145. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kencana Biang dengan NIM 218611154. Perkenalkan, nama saya Jislina Inma Pamanda dengan NIM 220611072. Perkenalkan, nama saya Irma Tuduma dengan NIM 206611143, kelas C2. Nama Arsan Safrison dengan NIM 1218611218. Perkenalkan, nama saya Arin Salangranta dengan NIM 220611174, kelas C2. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai keamanan jaringan pada session layer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa protokol atau session layer ini adalah salah satu dari 7 lapisan atau layer dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Fungsi utama session layer adalah untuk mengelola dan mempertahankan koneksi atau sesi antar dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Session layer pada model OSI, Open System Interconnection, bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertahankan koneksi antara dua sistem komunikasi. Hal ini termasuk mendefinisikan dan mengatur parameter yang dibutuhkan untuk memulai, mengontrol, dan mengakhiri sesi komunikasi. Dalam hal keamanan, session layer tidak memberikan fitur keamanan yang langsung, seperti contohnya enkripsi atau autentikasi. Namun di sini, session layer dapat memberikan beberapa perlindungan keamanan dengan mengontrol akses ke sesi dan menyediakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan membedakan sesi dari sistem komunikasi yang berbeda. Secara khusus, session layer dapat membantu mencegah serangan seperti serangan replay, di mana pesan yang dikirim dalam sesi sebelumnya dapat direkam dan diputar ulang di sesi yang sama atau sesi lain. Session layer juga dapat membantu membatasi akses ke sesi hanya untuk pihak yang diizinkan dan menghindari gangguan atau penyalahgunaan sesi oleh pihak yang tidak sah. Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan keamanan yang diberikan oleh session layer mungkin tidak cukup untuk melindungi komunikasi dari serangan yang lebih canggih atau yang ditujukan secara spesifik pada lapisan yang lebih tinggi dalam model OSI. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan protokol keamanan yang sesuai pada lapisan lain seperti SSL atau TLS pada lapisan transport layer untuk memastikan keamanan komunikasi secara keseluruhan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang keamanan pada layer OSI Session. Session layer bertanggung jawab untuk mengontrol pembukaan, pemeliharaan, dan penghentian sesi antara dua aplikasi yang berkomunikasi. Layer Session menggunakan protokol dan mekanisme khusus untuk melakukan tugas-tugas ini. Ada beberapa protokol session layer yang pada umumnya biasa digunakan. Yang pertama adalah Session Control Protocol atau SCP. Protokol ini digunakan untuk mengontrol sesi antara dua perangkat SCP, membantu dalam pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian sesi antara dua perangkat. Yang kedua, ada Network File System atau NFS. Protokol ini digunakan untuk berbagi file dan folder antara dua atau lebih perangkat dalam jaringan. NFS mengelola koneksi dan sesi antara perangkat yang terlibat dalam pertukaran file. Yang ketiga, ada Remote Procedure Call atau RCP. Protokol ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan mengirim permintaan atau request dan respon dalam bentuk panggilan prosedur jarak jauh. Dan yang terakhir adalah Structured Query Language atau SQL. Protokol ini digunakan untuk berinteraksi dengan database yang ada dalam jaringan. SQL membantu dalam pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian sesi antara perangkat dan database yang terlihat.
Protokol session layer sangat penting dalam jaringan karena memastikan bahwa koneksi antara perangkat tetap terjaga dan sesi berlangsung dengan lancar. Dengan menggunakan protokol ini, jaringan dapat beroperasi dengan efisien dan aman. Sekian penjelasan saya tentang keamanan pada layar OSI session. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang berikutnya itu kelemahan pada layar session. Yang pertama itu overhead. Lapisan session layer menambahkan overhead pada data yang dikirimkan antara aplikasi. Hal ini dapat memperlambat kecepatan komunikasi dan membutuhkan sumber daya tambahan untuk memproses sebuah data. Tidak efisien untuk koneksi pendek. Lapisan session layer tidak efisien untuk koneksi pendek dan hanya seharusnya digunakan untuk koneksi jangka panjang. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada protokol transport layer. Lapisan session layer bergantung pada protokol transport layer untuk mengelola koneksi dan aplikasi. Jika protokol transport layer gagal, maka koneksi antara aplikasi juga akan gagal. Yang keempat yaitu tidak secara langsung memproses sebuah data. Lapisan session layer tidak memproses data yang dikirimkan antara aplikasi, melainkan hanya mempertahankan koneksi antar aplikasi. Ini berarti bahwa lapisan session layer tidak dapat mendeteksi atau memperbaiki kesalahan dalam data yang dikirimkan. Yang terakhir yaitu rentan terhadap serangan. Karena lapisan session layer bertanggung jawab untuk mengelola sebuah koneksi antara aplikasi, itu juga dapat menjadi target serangan yang dilakukan oleh penjahat siber. Salah satunya jenis serangan yang umum dilakukan pada lapisan session layer adalah serangan man in the middle, di mana penyerang mencoba untuk memata-matai atau Kemudian bagian C, serangan yang mungkin terjadi pada session layer. Ada beberapa jenis serangan yang mungkin terjadi pada layar session. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, serangan man in the middle. Serangan ini terjadi ketika seseorang mencuri informasi saat komunikasi antara dua aplikasi berlangsung. Yang kedua, serangan session hijacking. Serangan ini terjadi ketika seseorang berhasil menangkap ID sesi dan mengambil alih sesi yang sudah ada. Yang ketiga, serangan brute force. Serangan ini mencoba mencari password dengan cara menguji satu demi satu sampai berhasil membuka akun yang dikunci. Yang keempat, serangan replay. Serangan ini terjadi ketika seorang Selanjutnya yaitu cara mengamankan potensi serangan pada session layer. Yang pertama, penggunaan protokol yang aman. Untuk mengamankan potensi serangan pada session layer, Anda dapat melakukan beberapa tindakan seperti berikut. Yang pertama, penggunaan protokol yang aman. Pastikan untuk menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS untuk melindungi komunikasi antara server dan klien. Protokol ini menggunakan enkripsi untuk mengamankan data saat berpindah antara klien dan server, yang kemudian membatasi akses ke sesi. Pastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang sah yang dapat masuk ke dalam sel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan akuteks dan orientasi yang kuat. Yang ketiga, menerapkan mekanisme sesi yang aman. Pastikan bahwa sesi yang digunakan oleh pengguna aman dan tahan terhadap serangan. Contohnya adalah dengan menggunakan token atau joker yang hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dan memiliki waktu kadaluarsa yang terbatas. Kemudian menerapkan kebijakan keamanan. Terapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data
sensitif dan menghindari serangan seperti serangan brute force atau serangan pada autentifikasi. Kemudian memantau aktivitas sesi. Lakukan pengamatan terhadap aktivitas sesi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang mungkin terjadi. Dengan memonitoring aktivitas sesi secara teratur, Anda dapat menemukan dan mencegah serangan sebelum terjadi. Yang terakhir, mengupdate sistem secara teratur. Pastikan sistem Anda selalu diperbaharui dengan patch. Kesimpulan dari layer sensation pada model OSI sangat penting dalam membangun, memelihara, mengakhiri sesi atau koneksi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Namun, seperti layer lainnya, layer session juga rentan terhadap serangan keamanan seperti session hijacking, brute force attack, dan denial of service atau DOS attack. Untuk mengamankan potensi serangan tersebut, beberapa tindakan dapat dilakukan, seperti penggunaan protokol keamanan seperti SSL atau TLS, penerapan transition timeout, pemantauan aktivitas dan pembaruan sistem dan aplikasi secara teratur. Melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat membantu mencegah serangan pada layer session dan memastikan koneksi antara dua perangkat dapat terjalin dengan aman dan terlindungi. Dalam dunia teknologi yang semakin kompleks, keamanan informasi sangatlah penting untuk menjaga privasi, integritas data. Oleh karena itu, penting bagi para pengguna teknologi untuk terus mempelajari dan mengimplementasikan praktik keamanan yang efektif pada setiap layer dalam model ISO OSI, termasuk layer session, guna mencegah dan menjaga keamanan informasi.